annal ummata la wijtama'at ala ayyan fawqa bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Seandainya seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini ingin mendatangkan manfaat kepadamu dengan satu manfaat saja, maka orang-orang yang di dunia ini tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Ghafur atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita ikrarkan dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berjumpa lagi dengan kami dari Musa Syiar Official. Pak, insya Allah pada kesempatan hari ini bersama-sama kita akan meneruskan kajian rutin kita, kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mengkaji hadis ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berkata, "Kuntu ada aku khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li." Suatu hari aku berada di sisi belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda kepadaku, "Ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka, sesungguhnya aku akan memberikan ilmu kepadamu, akan mengajarimu kalimatin, dengan beberapa kalimat." Nabi ingin memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada Abul Abbas ini beberapa kalimat penting supaya menjadi pegangan hidupnya, menjadi landasan hidupnya. Apa saja? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hari ini kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga syariat-syariatullah, menunaikan perintah Allah sebagai Rabb kita, dan kita tidak meminta hak-hak kepada Allah, katakanlah, karena kewajiban seorang hamba ini menunaikan kewajiban. Dan bahkan ada yang mengatakan baiknya tidak usah menuntut hak, nanti juga toh hak itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Hakul yakin hadirin, Allah Maha Welas Asih, Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. Bila Allah memberi, wa yarzuqu man yasha' bi ghairi hisab. Bila Allah berkehendak, Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa ada batasan, unlimited, ya? Tidak ada batasan. Yahfadka, hasilnya setelah kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga hak Allah, menjaga syariatullah, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang paling terbaik untuk kita, ya? Yang terbaik untuk kita itulah yang datang dari sisi Allah. Karena kadang-kala keinginan kita itu belum tentu baik untuk diri kita, tapi kita yakini apa yang terjadi atas dasar putusan Allah, takdirnya Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Ikhlas hadirin, Masya Allah, ini yang berat ya. Apa yang terjadi, mengikhlaskan dengan seluruh ketentuan dari Allah.
Belum lama kami pijat gitu di tukang pijat. Kalau tukang pijatnya itu seperti ini, Mas, ya, udah tidak usah melawan apa, jangan terlalu tegang, coba yang lemes, yang ikhlas katanya. Kalau dipijat itu ikhlas, nanti cepat sembuh katanya. Masya Allah. Di situ kita memahami hadirin Allah. Orang dipijat ikhlas itu cepat sembuh. Artinya apa? Kepada yang mujid itu, kemudian kita nggak usah melawan. Sudah kita pasrah saja, kita yakin, bismillah, ikhtiar. Nanti kalau dipijat ini, awak badan kita didandani akan baik lagi, sehat lagi. Ternyata, pada kenyataannya memang kalau sudah ikhlas dipijat, tidak terasa sakitnya. Justru kalau kita melawan, kita menahan, tidak melawan, hanya menahan, itu malah terasa nampak sakit. Begitu juga mungkin gambarnya sama dengan takdir yang berlaku kepada kita itu, kita ikhlas, kita ridho, semua ada baiknya. Itu kalau kita sudah lapang dada, hati ikhlas, apapun yang ditakdirkan oleh Allah akan terasa nikmat, ya, akan terasa nikmat. Yang kurang nikmat itu karena kita kadang Rasulullah tidak 100% ikhlas, masih ada rasa mengeluh, ya Allah kok seperti ini ya Allah, padahal saya pengennya seperti ini. Kadang kita menolak dengan ketentuan Allah, itu yang membuat kita kurang nyaman hidup seperti itu. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mirip dengan yang sebelumnya. Kita menjaga perintah Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dimanapun bersama kita. Allah akan tolong kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sempit maupun longgar. Allah senantiasa dekat kepada kita. Pertolongan Allah itu lembut, halus. Kadang kita terlalu terburu-buru, kalau tidak nolong-nolong sih, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Padahal Allah sendiri berfirman, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat, sangat dekat. Kita yang kadang menjauh dari pertolongan Allah. Pertolongan Allah sudah mendekati kita, tapi kita terburu-buru menggesa-gesakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu pun nanti pertolongan akan datang kepada kita. Ya, karena kurang sabarnya diri kita, sehingga kita sejenak kemudian dijauhkan dari pertolongan Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis ini, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kita meminta kepada Allah, apabila kita ingin meminta, kita ingin berdoa, maka mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Ya. Masalah. Tadi sore kita mengaji di Pondok Kadiri, itu disebutkan masalah, perbedaan kata-kata masalah dalam bahasa Arab. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya permintaan dan doa-doa. Nah, itu artinya. Jadi kalau kita ingin masalah, ingin doa-doa, ya doa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau masalah dalam bahasa Indonesia, itu kalau di bahasa Arab kan namanya muskilat, kesusahan-kesusahan, suobat, kesulitan-kesulitan, ya. Itu beda, ya. Jadi kita memahami masalah itu mestinya dengan sudut pandang bahasa Arab, sudut pandang doa-doa. Jadi kalau Allah berikan masalah hidup, itu tandanya kita supaya lebih banyak masalahnya kepada Allah, lebih banyak doanya kepada Allah, ya. Sama-sama masalah, beda arti, tapi akhirnya kita ingin digiring oleh Allah. Allah berikan ujian supaya kita apa? Semakin mendekat kepada Allah, semakin memperbanyak doa kepada Allah. Dan apalagi hari ini, asalkan selesai, kalau bukan pertolongan Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selesaikan masalah tanpa masalah, dan tidak akan timbul masalah baru yang lagi. Toh memang dunia ini tempatnya masalah, ya. Bahkan yang mengatakan dunia ini bayang-bayang masalah, ini baru bayang-bayang yang sementara ini. Masalah yang hakiki adalah nanti masalah di hari akhir, di hari kiamat. Itulah masalah yang hakiki di sana. Kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kita menginginkan pertolongan, maka hendaknya kita minta tolong kepada Allah. Isti'anah, ya.
kita meminta pertolongan kepada Allah, istighatsah. Ya. Kalau bahasa sinonimnya, misalkan katanya ya, isti'anah adalah istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allahul Mu'in, Allahul Muhis. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Menolong, yang akan membantu hambanya menyelesaikan masalah-masalah hambanya. Ini hanya Allah. Yang lain itu datang sebagai harapan, tapi kadang ya memberikan harapan. Belum tentu makhluk datang menyelesaikan masalah-masalah kita. Toh makhluk yang lain juga memiliki banyak masalah. Termasuk maaf negeri kita ini, walaupun sedang dirundung masalah, kita minta pada Allah. Allah selesaikan masalah-masalahnya. Masalah keluarga, masalah masyarakat, sosial, ekonomi, politik, apapun masalahnya, kita minta tolong kepada Allah. Allah selesaikan masalah-masalah. Supaya kita lebih semakin dewasa, kita semakin berharap pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Cara Allah minta tolong kepada Allah yaitu dengan sabar dan sholat. Dua kunci ini merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah apapun hadirin, sosial, ekonomi, politik, bisa selesai dengan sholat dan sabar. Dibuktikan oleh semua pelaku, oleh semua orang yang duduk di bidang tersebut. Silakan kita jaga sholat kita, pasti Allah akan selesaikan masalah-masalah. Coba kita wujudkan sholat ini ada di setiap masjid-masjid, kantor-kantor. Ya jelas ya. Di setiap kantor-kantor di sana ada masjid dan musholanya. Kita hidupkan sholat di sana. Di pabrik-pabrik, di tambang-tambang, di tempat-tempat pariwisata, dimanapun di sana ada umat, kita hidupkan itu sholat. Insya Allah semua akan selesai dengan sholat, semua akan beres dengan sholat. Kenapa banyak masalah? Karena banyak orang yang lari di sholat. Coba cek, yang mengerjakan sholat dengan yang belum banyakkan mana? Yang sudah berjamaah mengerjakan sholat dengan yang belum lebih banyak mana? Yang sholatnya sudah istiqomah 5 waktu di masjid, maaf dengan yang belum lebih banyak mana? Kita itu inginnya muluk-muluk minta kepada Allah itu, ya Allah 100% selesaikan masalah. Kita aja perintah sholat belum dikerjakan oleh 100% umat Islam. Kita seolah-olah ingin menggapai bulan, bercita-cita supaya Allah selesaikan semua masalah, padahal umat belum 100% menunaikan perintah sholat. Ya. Jadi harapan besar kami hadirin di setiap tempat perdagangan kah, industri kah, pendidikan kah, kesehatan kah, ataupun tempat apapun, hidupkan itu sholat. Sekarang masjid mulai sholat di mana-mana. Kalau belum ada, bangun tempat sholat. Kalau belum ada, Allah telah jadikan bumi ini suci, boleh untuk sholat. Jadi tidak ada alasan, Ustaz, di sini tidak ada masjid, di sini tidak ada musola, itu tanah kosong, itu tanah suci, aku gelar sajadah, aku mau sholat di situ, sah. Silakan buat sholat di situ. Tunaikan sholat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf hari ini karena kesibukan bekerja dengan dalih ini wajib, perintah wajib. Nah, ini sholat jauh di atas wajibnya mencari nafkah itu. Jangan sampai gara-gara bekerja sampai tidak sholat, melupakan meninggalkan sholat, bahkan mengkodok sholat sampai tidak mau sholat gara-gara bekerja. Nah ini apalah artinya hari hidup ini kalau bukan untuk sholat? Karena memang hidup ini adalah panggilan, menunggu panggilan sholat. Kemudian rahimakumullah dilanjutkan wa'lam dan ketahuilah annal ummata la wijtama'at ala ayyan fawqa bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Seandainya seluruh umat yang ada di atas muka bumi ini ingin mendatangkan manfaat kepadamu dengan satu manfaat saja, maka orang-orang yang di dunia ini tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun, kecuali manfaat itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz saja. Telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manfaat itu akan datang kepada orang tersebut. Itu baru nanti bisa terjadi manfaatnya. Ya.
Kalau manfaat itu tidak tertulis, maka tidak akan pernah terjadi. Kita ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dengan takdir qudratullah, qadarullahnya Allah. Kalau hari ini kan kita sering menggunakan qadarullah. Ini yang telah ditakdirkan Allah seperti ini. Jadi yang terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan terjadi. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, wa ini istamau ala ayaduruka bisyai'in lam yaduruka bisyai'in illa qad kataballahu alaih. Seandainya seluruh umat manusia mereka berbondong-bondong untuk mencelakaimu, membuat mudarat kepadamu, membuat bahaya kepadamu, maka bahaya itu tidak akan datang meskipun sedikit, kecuali bahaya itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Sesuatu yang membahayakan, maka mudarat itu akan datang mengenai seseorang karena memang sudah ditakdirkan orang tersebut mendapatkan halangan. Kalau tidak ditulis di sana, tidak tulisannya tidak akan terhindar dari itu semuanya. Wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, ini di Lauhul Mahfuz sana, ya, pena telah diangkat. Pena yang buat menulis takdir kita, umat manusia itu sudah diangkat. Maknanya apa? Pena itu tidak menulis lagi. Seluruh takdir manusia sudah ditulis oleh kolam di Lauhul Mahfuz sana. Takdir ini tidak ada yang meleset, sudah tertulis semuanya. Wajah fatih suhuf, dan suhuf, lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir tadi semuanya sudah kering, tidak ada yang basah. Maksudnya tidak ada takdir yang baru ditulis, itu sudah tidak ada. Semua takdir sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kering tintanya karena sudah lama ditulisnya. Nah, untuk itu kita meyakini, ya, apa yang menjadi takdir untuk kita datang kepada kita. Apa yang tidak tertulis untuk kita semua akan terhindar, menjauh dari diri kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan qada takdir yang baik, perjalanan yang baik dan akhir yang baik pula, dan nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Seandainya toh ada beberapa takdir yang itu buruk, yang Allahumma yasha' wa yusbit, mudah-mudahan dihapus takdir buruk itu, diganti dalam takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian jazakumullah motivasi singkat hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah hadis ke-19. Mudah-mudahan akidah kita, keyakinan kita semakin mantap, semakin kuat, tidak tergoyahkan oleh angin ataupun godaan apapun. Silahkan boleh like, share kepada para sahabat semuanya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.